kira-kira ini backgroundnya kakak-kakak ini apa ya? Sampai wow banget gitu ya. Kita akan lihat. Oke, yang pertama ada kakak Michael Jordan. Mungkin kakak Michael Jordan bisa say hi dong. Oke, halo semuanya. Nah, ini dia kakak kita yang ganteng ini dari angkatan 2018 jurusan PSPF atau Pendidikan Fisika ya, Kak. Dari ini SMP-nya dulu ada di SMP Katolik Santo Yusuf dan juga ada dari SMA Santo Karolus Surabaya. Nah, prestasi yang diraih oleh kakak Michael Jordan ini antara lain juara satu lomba karya tulis ilmiah tahun 2020 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan juga kakak Michael Jordan sebagai anggota si penalaran dan keilmuan himpunan mahasiswa jurusan fisika periode 2020-2021. Kemudian juga menjadi juara dua lomba karya tulis ilmiah 2021 himpunan mahasiswa jurusan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi kakak ini juga lomba karya tulis ilmiahnya ini udah dua kali juara gitu ya. Dan cukup berikutnya juga ada juara dua lomba video editing 2021 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan juga kakak Michael Jordan peraih hibah program kreativitas mahasiswa tahun 2021 yang diadakan oleh Dikti. Kemudian kakak Michael Jordan ini juga menjadi finalis kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam atau yang sering disebut dengan KN MIPA tahun 2021. Wah, hebat sekali nih kakak Michael Jordan ini, nanti bisa diulik-ulik ya teman-teman ya. Apa sih tips-tipsnya kakak Michael Jordan ini bisa hebat banget gitu ya, apalagi menjadi peraih hibah pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2021 yang diadakan oleh Dikti. Saya aja mengikuti PKM beberapa kali itu tidak diterima-terima gitu ya teman-teman. Kemudian selain kakak Michael Jordan, kita juga mempunyai pembicara yang kedua yaitu ya ada kakak Luisa Alexis Tanura Harja. Kepada kakak Luisa bisa saya hai dong. Halo semuanya. Wah, cantik sekali ya kakaknya ini ya. Kakak Luisa ini dari angkatan 2018 jurusan PSPBI atau Pendidikan Bahasa Inggris. Riwayat pendidikannya, kakak Luisa ini dulu bersekolah di SMP Katolik Santa Agnes Surabaya pada tahun 2012 sampai 2015. Kemudian bersekolah di SMA Katolik Santa Agnes Surabaya sama ini ya teman-teman tahun 2015 sampai 2018. Nah, kira-kira prestasinya Kak Luisa ini apa aja ya teman-teman? Ini aja juga ada banyak nih. Kakak Luisa waktu berkuliah di Widya Mandala, Kakak Luisa ini juga menjadi tutor privat bahasa Inggris pada tahun 2018 sampai sekarang. Dan Kakak Luisa eh, menerima hibah internasional kredit transfer 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada bulan Agustus hingga Oktober 2020. Kemudian Kakak Luisa ini juga menjadi Ketua Lembaga Pres Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada tahun 2020 hingga 2021. Dan juga Kakak Luisa ini sebagai penerima beasiswa Indonesia International Student Mobility Awards yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari tahun 2021 hingga sekarang. Dan kakak Luisa ini pernah menjadi MC dan fasilitator International Student Dialogue 2021 yang diselenggarakan oleh Association of Language Major Student dari University of the Immaculate Conception Filipina dan HMC Bahasa Inggris dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada Juli tahun 2021. Kemudian Kak Luisa juga menjadi asisten peneliti dalam penelitian peningkatan profesionalisme guru TK melalui pengajaran STEM secara daring yang berorientasi Community of Inquiry yang diketuai oleh
Dr. Andes Siti Minatama, MPD, PhD, tahun 2021 hingga sekarang. Wah, hebat banget nih Kakak Luisa ya. Mungkin kita nanti juga bisa kulik-kulik gimana sih caranya bisa jadi yang sehebat Kak Luisa gitu ya. Atau bahkan teman-teman ini bisa lebih bahkan gitu ya. Kemudian pembicara kita yang ketiga ada Sarah Ivana Mardianto SPD. Ini teman-teman, kakak Sarah ini kemarin sudah melakukan sidang skripsi namun belum wisuda gitu ya, tapi kan sudah mendapatkan gelar gitu ya. SPD itu harus dicantumkan gitu ya. Kakak Luisa ini dari angkatan 2017. Mungkin kakak Sarah, mohon maaf, kakak Sarah ini belum hadir ya, tapi nanti kakak Sarah akan hadir bersama kita. Mungkin agak telat karena ada urusan lain ya teman-teman. Dari jurusan PG PAUD, riwayat pendidikannya dulu kakak Sarah ini bersekolah di SMP Negeri 16 Surabaya dan juga bersekolah di SMA Negeri 10 Surabaya. Prestasinya antara lain sebagai anggota si advokasi dalam kepengurusan BPM FKIP UKWMS periode 2017-2018. Dan juga kakak Sarah ini selain kuliah ini kakak Sarah juga menjadi guru les private TK sampai SD pada tahun 2017 hingga 2020. Dan kakak Sarah ini menjadi juara favorit lomba jurnalistik tingkat fakultas tahun 2018 dan menjadi anggota si penalaran dan keilmuan pada Himpunan Mahasiswa Jurusan PG PAUD Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada periode 2019 periode 2020. Nah, kakak Sarah ini juga meraih juara satu lomba debat kepautan tingkat jurusan yang diadakan oleh HMC pada tahun 2020. Dan juga kakak Sarah Ivana ini menjadi asisten peneliti dalam penelitian peningkatan profesionalisme guru TK melalui pengajaran STEM secara daring berorientasi Community of Inquiry yang diketuai oleh Dr. Andes Siti Minatama, MPD, PhD pada tahun 2021 sampai sekarang. Nah, setelah kakak Ivana ini lulus dari WM bahkan belum diwisuda, tetapi kakak Sarah sudah menjadi guru kelas TKA di Katolik Santa Clara di TK Katolik Santa Clara Surabaya tahun 2021 dan kakak Sarah ini menjadi lulusan terbaik pada angkatan 2017 gitu. Wah, hebat-hebat ya teman-teman ya. Mungkin kita nanti juga akan mendengarkan sharing dari mereka gitu kan ya. Sharing-sharing dari 3 kakak pembicara kita yang hebat-hebat pada pagi hari ini. Mungkin bisa dicuri itu ilmunya dan bisa dipelajari sehingga teman-teman nanti itu bisa Ya, halo teman-teman. Ya, kita tunggu sebentar ya. Mungkin Kak Melis sedang ada internet connection-nya. Ya, jadi kita tunggu sebentar. Ya. Oke. Sambil menunggu ya, kita sapa-sapa dulu ya teman-teman ya. Oh, atau langsung ya. Oke. Ini Bu Dina lagi ngechat langsung masuk game. Oke. Nanti kita lanjutkan. Jadi kita mau seru-seruan dulu ya. Kita main game dulu biar cair, biar kita agak yang ngobrolnya enak gitu ya. Oke, kita mau main game dulu nih ya. Nama gamenya adalah sebentar ya. Nggak boleh tahu dulu ya. Aku mau share screen dulu ya. Tunggu teman-teman. Oke. Apakah bisa melihat layar saya? Bisa ya? Ya. Tunggu. Oke. Oke, kita main game dulu ya. Ini gamenya perlu diketahui, gamenya ini sudah dapat persetujuan dari Bapak Ibu dosen ya. Jadi saya bukan mengada-ngada gamenya, tapi ya udah dapat persetujuan ya. Jadi ya oke, kita lakukan. Oke. Jadi teman-teman maba ya, kakak kelas nggak boleh ikut. Ini pasti udah tahu ya. Jadi maba, teman-teman maba. Gini. Kalau saya boleh ikut nggak Kak Dino? Oh, aduh Bu Ros pasti udah tahu ini karena teman hidupnya gitu ya. Oke, jadi teman-teman maba nanti bisa langsung ketik nih ya. Caranya adalah mengetik jawaban di kolom chat. Ya, jadi cepet-cepetan ya. Jadi teman-teman nanti jawabannya apa? Ditulis,
di kolom chat ya. Cepet-cepetan ya teman-teman. Semua boleh ikut ya. Kecuali kakak kelas, Bu Ros, dan Bapak Ibu dosen nggak boleh ikut ya. Oke. Pertanyaan pertama. Ingat ya, tulis di kolom chat ya. Nanti saya akan pantau di sana ya. Oke. Pertanyaan pertama. Ya, ini ada kepotongan foto nih ya. Foto yang atas sama yang bawah gitu ya. Kira-kira ini siapa ya? Teman-teman apa ya? Ada opsinya. Tunggu, saya tunjukin. Ada 4 opsi. Yang pertama Bapak Antoni, Bapak Matius, Bapak Lulu, atau Bapak Hadi. Kira-kira siapa nih ya? Langsung ditulis di kolom chat. Saya akan pantau ya. Oke, teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat di bawah ya. Namanya lengkap atau nama biasa aja? Nama lengkap. Nggak boleh cuma gelarnya ya, dengan gelarnya ya. Gelarnya. Ayo kita. Oke, ayo cepet-cepetan kita ngetik harus bisa. sama cepet-cepetan untuk menulis cepat ya. Kita bisa ngetik cepat gitu ya. Oke. Ayo teman-teman. Oke, kira-kira siapa ya ini ya? Oke, sudah ada. C. Atau belum nih, Mak? Harus tulis sama lengkap ya. Gimana? Ada yang dapat apa enggak ini? Ada Pak, ada yang dapat Pak. Tapi nanti yang dapat rahasia ya namanya. Enggak sekarang ya, rahasia. Nanti dulu ya. Tenang teman-teman ya. Kami akan memilih dengan adil nanti ya. Oke, udah mulai jawab nih. Oke, ayo terus jawab terus teman-teman. Terus. Itu masih sedikit sekali ya. Teman-teman mungkin bisa langsung ketik ya. Kira-kira siapa? Oke. Tunggu teman-teman. Oke. Sudah mulai banyak ya. Saya tunggu 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunggu, 8 dulu ya. Saya tunggu dulu. 8 ya. 9. Kurang 1 detik. 10. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Yeay. Kira-kira jawabannya ya hampir benar lah ya. Siapakah beliau? Bapak Dr. Andes V. Lulu Priambodo ya, MPD. Halo Pak Lulu, selamat pagi Bapak. Ya tadi masa nggak tahu Pak Lulu ya, tadi yang beliau udah bicara di awal-awal. Beliau adalah dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Widya Mandala begitu ya. Jadi Pak Lulu ini adalah dekan teman-teman ya. Perlu diketahui dekannya namanya Pak Lulu. Oke, next. Ya ini kira-kira siapa yuk? Saya aja yang motong nggak tahu. Ya ini opsinya. Ada Bapak Antoni, Bapak Matius, Pak Lulu, dan Bapak Hadi. Ayo, nama lengkap, gelar. 1, 2, 3, kita mulai. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Langsung kita penuhi kolom chat dengan nama-nama yang kira-kira di foto ini siapa nih ya? Ayo, kita mulai. Oke. Kok belum ada yang jawab ya? Masih nggak tahu ya? Kakak kelas mungkin bisa memancing ya. Kira-kira siapa ya? Oke, lanjut. Kira-kira siapa? Oke, udah ada yang jawab. Bapak Adi Suto Sinarlim. Wah ya mungkin agak lumayan benar. Mungkin Pak Adi bisa sadar. Ini kayaknya punya saya nih ya. Oke. Lanjut. Itu masih 1. Oh, Bapak Adi. Ternyata ini Bapak Adi, Bapak ya. Namanya ya. Namanya harus benar ya. Oh, ini Bapak Adi ya. Saya aja motong juga mengira Bapak Adi nih ya. Oke. Lanjut. Saya hitung 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, 3. Kayaknya jawabannya hampir salah semua kayaknya. Tadi berapa? 3, 2, 1. Yeay. Terus. Saya beli 3 detik lagi. 1, 2, 3, selesai ya. Kayaknya teman-teman salah semua ya. Oke, kita mau lihat siapakah beliau. Bapak Matius Dirmananto ya. Halo Bapak Matius. Ini jadi Bapak Matius teman-teman, bukan Bapak Hadi ya. Ini Bapak Matius ya. Nah, Pak Matius itu adalah wakil dekan kita teman-teman. Jadi wakilnya Pak Lulu adalah Pak Matius. Selamat pagi Pak Matius. Maaf ya Pak ya, saya motongnya agak ya. Selamat pagi. Selamat pagi untuk maba baru. Ya itu Bapak Matius teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh ya. Kita lanjut ke foto berikutnya. Oke. Ini dia. Ya, ini siapa ya? Kira-kira siapa ini ya? Saya aja juga agak nggak tahu ini ya siapa ini. Itu Bapak Antoni, Bapak Matius, sudah ya. Bapak Lulu atau Bapak Hadi Sutreswinarlim. Ya. Kira-kira siapa nih? Udah gampang lah ya. Kita sudah punya 2 nama, maka sisanya siapa ya? Kira-kira tinggal milih saja ya kan? Ayo. Kita mulai kolom chat. 3, 2, 1, kita mulai. Ayo, kita penuhi kolom chat. Ayo, kita mulai
ke kolom chat, saya akan pantau dari sini teman-teman. Oke, Pak. Loh kok Pak Dino ada aja ini ya. Bapak Antoni ya, kira Bapak Antoni ada di sini nggak ada ya? Oh ya, ini Bapak Antoni kayaknya. Saya kalau nggak saya lihat ini Bapak Antoni ini ya. Ayo kita mulai. Itu kok masih ada 2 orang. Terus teman-teman. Nanti kita ketik dengan cepat. Ayo ya. Terus kira-kira siapa ya ini ya? Bapak Antoni Wijaya. Oke ya teman-teman. Kayaknya pada bener semua ini. Ayo lanjut. Oke, Bapak Francisca jawab Bapak Adi, yang lainnya Bapak Antoni. Oke, terserah. Kalau saya kan jawabnya Bapak Antoni ini ya. Kayaknya beliau ini Bapak Antoni ya, Bang ya. Oke, lanjut. Saya beri waktu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, sorry, ini 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis teman-teman. Berarti 3 detik lagi. 1, 2, 3, habis. Oke. Kira-kira siapa ini? 1, 2, 3. Kok macet ya? Oke, Bapak Adi ternyata ya. Bapak Adi ya. Ini bukan Bapak Antoni, ini Bapak Adi teman-teman ya. Bapak Adi nanti teman-teman bahasa Inggris akan ke Pak Adi ya. Ini Pak Adi. Terima kasih ya. yang sudah menebak benar. Nanti pemenangnya akan diumumkan di akhir ya teman-teman. Jadi enggak sekarang. Oke? Ini Bapak Adi, dosen bahasa Inggris ya teman-teman. Doping teman-teman bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Ini siapa? Ini ada potongan rambutnya, klimis sama telinganya gitu ya. Ada Bapak Antoni, Bapak Matius, Bapak Lulu, atau Bapak Nugi bahkan ya. Ini agak beda sedikit nih. Saya beri 7 detik ya, karena gampang kan nih, kasih sisanya aja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kok belum ada yang ngisi ya? Oke, kita beri 3 detik lagi. 1, 2, 3. Yeay. Ya, oke. Ya, ini adalah Bapak Antoni Wijaya. Satu lagi. Ini siapa? Saya beri 5 detik. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri di kolom chat ya. Ayo. Kolom chatnya dipenuhi. Ayo. Saya belum mau next nih. Siapa ya ini ya? Ini kira-kira siapa ini? Oke. Saya beri 4 detik. 1, 2, 3, 4. Siapakah dia? Felicia. Halo Feli. Ya mungkin dia juga nggak tahu ya ini siapa. Oke, lanjut teman-teman. Ini siapa? Ini yang paling lucu ini. Ini siapa teman-teman? Saya beri 6 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa ini? Ya, kita langsung ya. 1, 2, 3. Vero ya, mapping dari teman-teman fisika. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman mengenal Bakan dan teman-teman lainnya. Baik, nanti saya akan kembali lagi. Sampai sini dulu sama saya ya. Bye-bye. Oke, terima kasih Kakak Dino untuk ice breaking-nya ya. Teman-teman udah bisa fresh gitu ya untuk mendengarkan sharing-sharing dari kakak pembicara kita. Nah, kita langsung aja nih teman-teman udah mulai ini ya, kepo mungkin sama kakak-kakak pembicaranya ini, mau mengulik-ngulik ilmunya ini. Kok bisa sih berprestasi selama pandemi. Jadi mayoritas tadi itu prestasi-prestasi yang diraih itu ada ya loh teman-teman, yang diraih selama pandemi atau selama kakak-kakak ini berkuliah online gitu. Kok bisa ya? Nah, kita langsung aja yang pertama kita akan mendengarkan sharing dari Kakak Michael Jordan. Halo Kakak Michael. Iya, halo semuanya. Iya, udah Salam siap kenal Kak untuk semuanya. sharing? Oke, Iya. sudah. Halo. Oke, Kakak Michael bisa langsung aja ya. Untuk operator bisa di-sharing kan? Bisa minta tolong untuk di-share scan kan PPT-nya? Oke, ya. Halo semuanya, salam kenal bagi kita semua. Nama saya Michael. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya mengenai berprestasi selama pandemi. Oke, bisa minta tolong di next. Oke, berawal dari mulanya yaitu pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020 hingga saat ini, tentunya membawa perubahan yang cukup besar di kehidupan kita sehari-hari.
Contohnya saja kegiatan kita yang mungkin awalnya berkumpul bersama dengan teman-teman, hangout bareng, nonton bioskop bareng, hingga nongkrong bareng dengan teman-teman pun kini kita tidak bisa lagi melakukannya. Kehidupan kita di sekolah pun cukup berbeda jauh dari sebelumnya, yang dimana kita dulu terbiasa dengan bangun pagi, bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, bahkan kita juga jarang melihat teman-teman kita yang rela berlari-larian menuju sampai ke bangku sekolah. Namun, adanya pandemi ini, kita tidak melakukannya lagi. Semua kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Menurut berbagai info media yang ada, ternyata dampak dari pandemi ini ternyata cukup berperan besar dalam penurunannya siswa-siswi SMA maupun SD, SMP, bahkan ke perguruan tinggi terhadap semangat belajar anak-anak. Nah, di sini kita tidak boleh lagi untuk secara terus-menerus untuk loyo-loyo, untuk putus asa ataupun untuk tidak semangat kembali. Karena apa? Karena kita sebagai generasi muda kita harus kembali bangkit. Kita tidak bisa bersantai-santai kembali. Kita harus memiliki daya juang, semangat dan antusiasnya untuk kembali meraih masa depan kita. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa kembali bersemangat, kemudian untuk mengubah pikiran kita, mengubah cara komunikasi kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita dapat meraih masa depan kita. Lalu apa saja sih yang dapat kita lakukan, terutama di masa pandemi ini? Oke, minta tolong di next. Oke, yang pertama kita harus membangun kembali mindset kita. Mindset atau pikiran kita ternyata menjadi salah satu kunci agar kita tetap berprestasi di masa pandemi. Contohnya saja teman-teman misalnya memilih untuk menghadiri atau mengikuti webinar ataupun talk show seperti pada hari ini, meskipun talk show tersebut dilakukan di hari libur. Nah, berarti teman-teman mulai kembali membangun mindset-nya dengan menyadari bahwa webinar tentunya sangat penting dengan harapan kita dapat mendapatkan materi yang berharga dalam hidup kita. Dan tentunya berbeda dengan teman-teman misalnya memilih untuk bersantai-santai ataupun bermain game online di waktu liburnya. Teman-teman tentunya sangat dapat berlatih kembali dengan membangun komunikasi. Ibaratnya sebuah istilah pepatah. Berhati-hatilah dalam ucapan Anda. Karena dengan ucapan Anda dapat mengaruhi kebiasaan Anda. Dengan adanya kebiasaan dan karakter yang sudah terbentuk tentunya sangat sulit untuk diubah. Karena itu, maka teman-teman sangatlah penting membangun kehidupan yang positif, membangun mindset yang baik, ataupun membangun pikiran yang baik dalam kehidupan kita. Membangun mindset tentunya tidak bisa dilakukan secara cepat, secara instan, tapi perlu dilakukan secara bertahap. Dan tentunya dalam membangun mindset kembali kita dapat memulainya dengan hal yang paling mudah, yaitu pertama dengan melakukannya dengan menerima tantangan yang ada, menghadapi tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya tantangan itu diartikan sebagai untuk kita berproses, jangan melihat bahwa proses itu misalnya kita gagal, jangan melihat proses itu adalah usaha yang sia-sia. Pandangan sebuah proses itu sebagai sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Kita juga boleh tidak menutup kemungkinan kita juga menemukan inspirasi di berbagai toko yang ada. Contohnya saja, misalnya saya terinspirasi dari toko si A. Karena misalnya si A itu orangnya dapat sukses, meniti karirnya di usia muda. Itu boleh-boleh saja. Dengan asalkan kita melihat inspirasi dari dia itu bahwa menjadikan cerminan kita, bahwa kita itu bisa. Kenapa kita harus bisa? Karena dia juga sama-sama, kita sama-sama dengan dia, sama-sama hidup di bumi, sama-sama makan nasi, apapun yang lainnya. Oke, setelah kita membentuk mindset kita, yang kedua, tolong di next, kita harus percaya bahwa kita itu pasti bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita diciptakan oleh Tuhan bahwa kita memiliki keyakinan bahwa kita pasti bisa melakukannya. Kita jangan pesimis untuk tidak bisa terlebih dahulu, padahal kita belum mencobanya. Karena itu, bisa atau tidak bisanya kita, itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Untuk membentuk bagaimana caranya supaya kita bisa. Caranya cukup mudah ya teman-teman, yaitu dengan di next. Yang ketiga yaitu dengan tolong di next. Oke. Untuk dengan cara
menyeting atau menyusun strategi agar kita bisa goal atau sukses. Ibaratnya ya teman-teman, sebagai sebuah pemain sepak bola atau tim sepak bola yang bisa menang dari pertandingan nih. Nah, kenapa sih dia bisa menang? Karena dia bisa menang karena dia berhasil menyusun strategi yang dia lakukan dan berhasil membuktikannya dengan mencetak prestasi. Sekecil apapun prestasi ataupun sekecil apapun itu kesalahan dalam men-setting goal kita, tentunya kita tidak akan berhasil meraih apa yang kita inginkan. Men-setting goal tentunya kita perlu persiapan yang matang-matang ya teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan secara step, tidak bisa dilakukan secara cepat. Butuh adanya step by step. Contohnya saja untuk sedikit sharing, itu ketika saya meraih pendanaan PKM pada tahun ini. Pendanaan PKM ini tentunya kita tidak bisa lakukan secara cepat. Perlu adanya prepare dalam jangka waktu yang kurang lebih berbulan-bulan ya bahkan ya teman-teman ya. Dengan menyiapkan segala sesuatunya. Tentunya kegiatan ini kita harus siapkan secara spesifik. Agar dengan tujuan apa? Agar dengan tujuan agar proposal kita, apa yang kita lakukan dapat dilirik oleh teman-teman ataupun dapat dilirik oleh tim juri yang menilainya. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya kita men-setting goal kita dan apa yang kita inginkan dapat tercapai? Tentunya yaitu dilakukan dengan cara berusaha dan semaksimal mungkin. Oke, next. Oke, berusaha dengan semaksimal mungkin. Belajar jangan pernah berhenti dan terus mencoba segala sesuatu yang memungkinkan. Untuk sekedar sharing aja teman-teman. Di waktu pandemi, waktu kita untuk bersantai tentunya sangatlah terbuka lebar. Dengan adanya waktu bersantai, kita bisa melatih diri kita, menggali potensi yang kita miliki. Menggali potensi kita dapat dilakukan dengan berbagai cara ya teman-teman. Mulainya dari yang pertama yaitu mencari informasi. Apa saja sih yang dapat kita lakukan di dunia kita, di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya sebuah peluang. Contohnya dapat saya lakukan di waktu pandemi ini, saya itu melakukan hal yang pertama yaitu membaca dari jurnal-jurnal, mencari informasi dari jurnal yang ada. Dengan harapan apa? Dengan harapan saya membaca jurnal ini dapat menggali informasi yang berharga, dapat menggali inovasi-inovasi, ide-ide yang dapat membangun kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan dapat mencapai prestasi yang ada. Selain itu juga, yang setelah saya jelaskan, kita tidak menutup kemungkinan untuk belajar dari teman-teman kita. Sharing dari teman-teman, dari bapak ibu dosen yang telah sukses meniti karirnya. Kita boleh mencari informasi dari beliau-beliau yang ada. Contohnya seperti yang saya lakukan, yaitu belajar dari bapak ibu dosen. Contohnya ya, dapat menggali informasi. Bagaimana sih ibu bisa menciptakan sesuatu yang berharga, dapat menciptakan inovasi, ide-ide yang tentunya ide-ide itu akan kita gunakan untuk implementasikan kepada teman-teman sekalian dari masyarakat tentunya. Dan tentunya ide-ide itu jika kita berhasil dapat berguna bagi bangsa dan negara ini. Harapannya dapat membangun kembali bangsa ini, dapat menumbuhkan semangat kembali teman-teman yang ada di luar sana yang dapat belajar kembali bersama dengan kita. Itu saja yang dapat saya bagikan untuk tips-tipsnya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa sukses meniti karir di masa pandemi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Vinci. Oke, terima kasih Kakak Michael. Wow. Itu teman-teman nih yang sudah terinspirasi itu tadi ya. Memang kalau misalkan pandemi itu lebih banyak waktu untuk berbaring di kasur itu udah sangat luas banget tuh ya, tapi tergantung dari teman-temannya sendiri. Nah, untuk yang kalian yang punya pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti waktu sesinya bisa ditanyakan langsung ke Kakak Michael Jordan. Terima kasih Kakak Michael. Berikutnya kita akan juga terima kasih Kak. Berikutnya kita juga akan mendengarkan sharing dari Kakak Luisa Alexis. Halo Kakak Luisa. Halo semuanya. Udah siap Kak untuk men-sharingkan ilmu-ilmu dan tips-tips dari Kakak Luisa ini? Siap banget. Oh, udah gak sabar banget gitu ya berbagi pengalaman. Oke. Pada Kakak Luisa dipersilakan. Ya, Dino, aku tunggu share screen-nya. Oh iya. Ini pagi ya. Ya. Jadi selamat pagi menjelang siang teman-teman.
yang di slide pertama dong, Din. Ini nanti ini ya. Jadi hari ini aku mau bagiin sedikit tentang pengalamanku selama pandemi ini. Pertama aku mau bilang kalau ini dari pengalaman pribadiku ya, jadi ini tuh benar-benar cara yang selama ini aku pakai dan berhasil buat aku. Nah jadi mungkin di sebagian kalian ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Jadi nanti tergantung kalian memaknainya gimana gitu. Tapi harapanku ya semoga nanti dari sharingku dan juga kakak-kakak yang ada di sini ini kalian bisa terinspirasi dan juga termotivasi paling enggak untuk menemukan cara yang bisa berhasil buat kalian. Nah, di sini aku judulnya aku pakai Thriving in the Pandemic. Itu ada survivingnya sebenarnya, tapi aku coret karena menurutku kita hari ini sampai di sini kalian para maba bisa lulus SMA terus masuk kuliah sampai hari ini para dosen juga dan juga kakak-kakak yang kuliah hari ini masih bisa ngajar melewati lebih dari setahun dalam pandemi ini. Menurutku kita sudah bertahan hidup gitu dalam pandemi ini. Nah tapi hari ini yang mau aku bagikan itu gimana caranya supaya kita bisa berkembang selama pandemi. Boleh di next, Oh ya, terus tadi juga Pak Lulu nyinggung tentang ISMA, itu nanti juga aku bakal sharing dikit kalau ada waktu. Nah, pertama kayaknya kita semua bisa tahu kalau pandemi ini pasti ada efek negatif positifnya seperti hampir semua hal gitu. Nah, pertama-tama pada awal pandemi kan tentu kita kaget ya, tiba-tiba semuanya harus online gitu dan transisinya itu mendadak. Dan yang aku alami efek negatifnya pertama aku lebih mudah stres sama burnout gitu. Jadi entah kenapa dulu padahal waktu online aku seharian kuliah dari pagi sampai sore, terus habis gitu ada kegiatan organisasi, terus pulang aku ngelesi gitu, pulangnya aku masih bisa ngerjakan tugas, masih kuat gitu. Tapi entah kenapa pas pandemi ini aku duduk di laptop buat kuliah 2 SKS gitu aja kadang itu habis kuliah langsung tiduran bentar gitu. Nah jadi dan juga karena tugasnya jadi lebih banyak, jadi aku pas awal pandemi kan masih masa adaptasi penyesuaian itu aku sering begadang, terus aku pernah nggak tidur kerjakan UAS gitu karena ya masih gimana ya, masih penyesuaian gitu, kaget kan. Oh Sarah nggak ada. Ini suaraku kedengeran nggak atau Dengar Kakak Lui. oh ya ini mungkin yang suaranya mungkin dari mikrofonnya belum dihubungkan ke zoomnya mungkin. Nah jadi aku lanjut dulu ya. Nah jadi pandemi ini bikin stres sama burnout itu sama karena aku orangnya sensitif, jadi aku lebih gampang nangis, gampang marah gitu. Itu di awal-awal juga. Terus ada juga lebih rentan cyber slacking. Cyber slacking ini jadi pas tengah-tengah kuliah kita sambil main HP gitu, sambil buka media sosial dan alhasil perhatian kita kebagi gitu kan. Karena mungkin juga karena efek dari gampang stres burnout juga karena kan kita bosen kan, maksudnya di hari-hari seharusnya kita kuliah itu ketemu dosen terus ada aja di kelas kejadian apa teman kita ngelawak atau gimana, tapi sekarang kita harus lihat laptop aja gitu loh kan, siapa yang nggak bosen gitu. Dan kita juga gak boleh keluar gitu kan, jadi ketemu teman pun ya lewat laptop, kuliah lewat laptop lagi gitu. Belum lagi kalau misalnya kayak laptop kita rusak atau apa lewat HP terus kayak tambah nggak enak gitu loh maksudnya. Jadi pasti kayak bikin stres. Cyber slacking ini juga pas aku lagi capek-capeknya kuliah gitu, kadang memang pas kuliah kayak aduh bosen sambil buka IG, sambil buka apa karena bosen gitu. Dan efek negatif yang terakhir yang aku alamin itu ini lebih ke masalah fisik gitu ya. Jadi punggungku tuh sering sakit. Kayaknya kita semua juga ngalami deh, aku yakin. Punggungnya sakit terus lebih gampang capek itu gitu. Jadi itu jadi efek negatifnya gitu. Jadi secara psikologis gitu sama secara fisik gitu. Nah, setelah melewati masa transisi tadi, adaptasi tadi, itu lama-lama kayak aku nyadar gitu loh. Ternyata ya pandemi ini positifnya sebenarnya menurut buat aku sendiri itu lumayan bagus gitu loh. Karena pertama aku hemat uang sama hemat waktu gitu kan.
aku kalau bangun pagi kuliah jam 7 tuh aku belum mandi. Kayaknya di sini juga banyak yang gitu ya. Jadi kita nanti pas kuliah online tuh kita kesulitan. Apalagi kalau yang rumahnya jauh-jauh. Aku tahu Meli di Sidoarjo, Dino di Sidoarjo. Nanti pas kuliah offline lagi itu harus menyesuaikan lagi bangun jam 5, mandi terus berangkat ke kampus, belum lagi kalau macet gitu. Lah tapi untungnya karena online ini gitu kita bangun 5 menit sebelum kelas tuh gak apa-apa gitu, tinggal nyalakan ya, tinggal masuk Zoom terus sudah kita siap kuliah gitu kan, paling kayak cuma ucek-ucek mata kayak gini tuh. Terus hemat uang juga karena aku nggak perlu ngabisin biaya transport juga, karena terus bukunya disediakan online PDF, kalau offline biasanya kita harus beli gitu kan. Dan karena banyak waktu luang itu aku jadi lebih mudah buat explore banyak hal baru gitu. Jadi selama pandemi pasti aku yakin teman-teman di sini juga ada yang aku dengar teman-temanku banyak yang nyoba masak-masak gitu. Terus ada juga yang gambar-gambar gitu. Ada yang ikut webinar banyak, ikut acara gitu. Nah, jadi kan kita dari satu Zoom ke Zoom lain itu cuma tinggal leave meeting, join meeting gitu aja sudah selesai gitu kan. Nah, itu apalagi buat aku karena aku ini kan anak pertama terus cewek lagi ya gitu, jadi kayak papa mamaku itu suka khawatir gitu kalau aku pulang malam-malam. Nah karena pandemi nih, thanks to the pandemic gitu ya, aku kalau ikut acara sampai malam pun nggak apa-apa karena ya aku tetap di kamar gitu kan, paling cuma jangan berisik ya gampang lah gitu. Nah ini juga berhubungan sama poin positif yang ketiga, gak ada batasan ruang gitu. Karena pandemi ini aku jadi bisa dapat teman-teman baru gitu, aku dari kayak luar Surabaya bahkan luar Indonesia gitu. Dan aku juga dapat kesempatan ikut acara yang diadakan dalam skala nasional, internasional, dan ya itu nggak perlu keluar biaya banyak gitu loh. Webinar yang seharusnya ratusan atau jutaan ada bahkan ya itu sekarang bisa gratis karena nggak perlu adanya biaya konsumsi, terus transportasi segala macam. Jadi itu sangat memudahkan gitu. Nah, memang buat aku menetapkan mindset yang positif ini memang perlu waktu dan cara-caranya buat aku ngatasin supaya ya nggak murung terus, nggak terus-terusan. Aduh kok kapan ya kayak aku kuliah offline lagi tuh, ini boleh di nextin. Nah ini jadi ini cara-caraku gitu, sama kayak Jordan tadi. Yang penting itu memang beneran mindset kita. Soalnya apapun yang kita lihat di dunia ini ya tergantung dari gimana kita nangkap dan memaknainya gitu loh. Dan kalau aku pribadi aku percaya pokoknya kalau memang kamu punya mindset yang positif, kamu selalu kayak terbuka untuk kesempatan-kesempatan, itu nanti lama-lama mereka itu datang gitu. Kayak kamu bahkan nggak perlu susah nyari, kayak ada aja gitu loh kesempatannya itu. Dan menurutku tuh yang penting buat diterapin, soalnya kan dari mindset kita itu juga ngefek ke tindakan kita, terus habis gitu perkataan kita gitu. Nah jadi pertama kalian harus fokus ke hal-hal yang baik gitu, kayak yang aku sebutin tadi ini. Kalau kita kalau bukan pandemi ini, siapa yang pernah tahu kalau ternyata kita punya aplikasi yang namanya Zoom dan bisa memfasilitasi acara kayak gini. Kita kan nggak akan pernah tahu. Kita juga nggak pernah tahu kalau ternyata teknologi itu kayak gini kayak gitu. Kita bisa pakai berbagai aplikasi bukan cuma buat belajar, tapi kan karena kita di FKIP sebagai nanti dididik jadi calon guru, juga untuk ngajar ke depannya. Jadi kita bisa lebih melek sama teknologi gitu. Bagusnya kayak gitu. Dan ini nanti juga aku sharing sebentar, aku juga bisa tadi kayak ketemu orang-orang baru, dan bahkan anehnya itu ya, meskipun di pandemi ini nggak bisa ketemu orang langsung, tapi entah kenapa aku jadi malah lebih sosial gitu loh, jadi lebih banyak ngomong-ngomong sama orang, malah sama teman-teman seangkatanku pun aku jadi lebih deket gitu. Aku nggak tahu bagaimana caranya, mungkin karena tadi tuh ya kayak aduh daripada kayak aku stres gini gitu, kayak nggak enak gitu, ya udahlah kayak aku lakuin aja apa yang aku bisa gitu. Dan yang kedua, kamu harus kenalin dirimu sendiri. Ini tuh supaya nanti kalau misalnya kalian ada stres atau khawatir atau sedih, kalian tahu gimana cara ngatasinnya. Ini tuh penting juga nanti untuk kalian nentuin gaya belajar gitu. Misalnya kalau aku pribadi karena di jurusan bahasa Inggris ya, dan otomatis cara belajarku ini
bukan yang baca buku gitu, karena aku nggak tahan baca buku lama-lama, apalagi kalau buku pelajaran, maaf ya, aku nggak tahan banget. Jadi apa yang aku lakuin itu aku berusaha pakai bahasanya sehari-hari gitu. Kalian bisa kalau sesimpel misalnya kalau kalian nonton YouTube kalian pakai bahasa Inggris, atau kalian baca artikel di internet pakai bahasa Inggris, berita-berita kayak gosip-gosip itu tuh di lambe tura itu kalian translate ke Inggris saja. Pokoknya kalian pakai bahasa Inggris sebisa mungkin dan dalam cara yang kalian enjoy gitu. Itu bakalan cepet banget, karena memang kalau belajar bahasa itu kuncinya exposure. Jadi kuncinya exposure and a lot of practice. Harus kayak gitu. Nah, terus juga untuk mengatasi stres dan juga minder mungkin, aku tahu kalau aku juga pribadi nggak tahan kalau misalnya lihat gitu sekedar kayak bandingin, wih anak ini kok keren banget gitu ya, kok apa bisa gini bisa gitu gitu. Tapi ya aku juga harus tetap ngingetin diri sendiri kalau ya dia memang bakatnya beda gitu, aku juga bakatnya beda. Jadi meski kita harus buat kayak orang-orang yang kayak keren tadi itu jadi motivasi gitu. Kalian harus kayak punya mindset, orang ini kayak keren banget, dia tahu kayak bakatnya di mana, dia mampunya di mana, dan dia tuh bisa ngeraih itu. Nah, mending itu kita jadikan motivasi daripada kita down gitu gara-gara itu. Soalnya kan memang sekarang ini menurutku kalau aku lihat di media sosial itu memang kayak anak-anak ini ambis banget gitu loh, gencar banget gitu. Memang aku pernah minder gitu, tapi ya udahlah pokoknya aku punya jalan sendiri gitu, daripada stres gitu ya capek ya kan, terus nangis-nangis sendiri gitu. Nah gitu. Nah terus yang terakhir, oh ya, yang terakhir ini kalian jangan takut gitu, karena aku sendiri juga orangnya penakut gitu, mau apa-apa takut. Tapi mungkin karena mamaku juga ya, mamaku tuh sering ngomong opo jare gitu. Jadi kayak udahlah, kayak pokoknya kamu coba dulu aja, nanti ternyata hal yang kamu takutkan itu nggak semenakutkan itu, dan itu benar gitu loh, sesuai pengalamanku. Nah next, karena waktunya tinggal sedikit. Nah, ini aku mau sharing sedikit. Jadi ini beberapa kegiatan yang aku lakuin ini semuanya karena pandemi loh. Aku malah kayak aku kok merasa pas pandemi ini malah jadi itu ya, kayak tambah banyak ikut kegiatan gitu ya. Entah kenapa. Ya itu mungkin karena kemudahan tadi. Karena sebelumnya aku mau keluar-keluar itu jujur agak susah gitu loh. Apalagi kalau sampai malam lama gitu, langsung dicari. Kamu kok gak pulang-pulang gitu. Tapi pandemi ya aku sudah di rumah gitu loh. Nah ini terus mungkin sedikit sharing yang ini, ada welcome yang gambar welcome to the University of Leicester itu yang beasiswa yang apa Pak Lulu sekilas sampaikan tadi. Jadi itu nanti bulan September ini aku bakalan belajar di sana selama 4 atau 3 bulan ya, sampai Desember gitu. Nah jadi ini beasiswa dari pemerintah gitu, kamu dapat kesempatan buat belajar 1 semester di luar negeri gitu, di universitas-universitas top di dunia. Ada yang ke Singapura, ada yang Inggris, ada juga negara-negara Eropa, juga Asia Timur gitu-gitu, yaitu ISMA. Nah itu jadi itu sekilas dari aku. Semoga bermanfaat. Terus nanti kalau ada pertanyaan atau minta sharing apa lagi gitu, silakan tanya aja. Oke? Makasih. Oke. Terima kasih Kakak Luisa. Wah, sharingnya nih sangat ini ya, memotivasi gitu ya. Yang dari awalnya gak bisa keluar-keluar, akhirnya dengan adanya pandemi, kayaknya bersyukur banget gitu ya adanya pandemi. Enggak, karena adanya pandemi ini, jadi Kak Luisa bisa mengikuti banyak acara. Apalagi Kakak Luisa ini kan juga ketua LPMF, toh pastinya juga malah Kak Luisa ini mengadakan banyak-banyak acara gitu. Oke, terima kasih Kakak Luisa. Buat yang ingin bertanya bisa dicatat dulu, dan nanti saat waktunya bisa ditanyakan langsung ke Kak Luisa dan Kak Michael Jordan yang tadi sudah berpresentasi gitu ya, sudah sharing ilmu pengalamannya. Oke, berikutnya mungkin teman-teman belum tahu gitu ya, yang terakhir ini tadi ada Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Halo Meli, halo teman-teman mahasiswa. Oke, ini dia Kak Sarah yang dari Selamat datang dan selamat bergabung. Iya, yang menjadi lulusan terbaik ya Kak di angkatannya. Wow. Siapa yang nggak pengen coba jadi lulusan terbaik gitu kan ya. Oke, Kakak Sarah sudah siap ya untuk sharing pengalamannya Kak dan ngasih tips-tips gini. Siap. Oke, silakan Kakak Sarah, waktu dan tempat dipersilakan. Ini Kakak Dino salah server ini sepertinya.
Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sarah Ivana Mardianto. Saya mahasiswa Angkatan PAUD tahun 2017 dan salam kenal semuanya. Memiliki prestasi selama masa pandemi tetap dapat kita raih. Tidak peduli bagaimana cara belajarnya, offline ataupun online, jika kita berusaha sebaik mungkin saat belajar, maka kita akan mencapai prestasi yang gemilang. Jadi jangan pernah berkecil hati karena masa pandemi, mobilitas kita menurun, maka membuat prestasi kita juga menurun. Tetapi percayalah teman-teman bahwa kita tetap bisa meraih prestasi walaupun kita belum ada kesempatan untuk bertemu secara langsung. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tips-tips belajar selama masa pandemi yang telah saya lakukan dan mungkin bisa membantu teman-teman untuk meraih prestasi selama berkuliah secara daring. Oke, tips belajar selama masa pandemi. Selama melakukan pembelajaran daring, cukup banyak hambatan yang saya rasakan, antara lain hambatan untuk berkomunikasi dengan dosen ataupun teman. Kemudian jaringan internet kurang stabil maupun rasa malas yang melanda. Nah, hambatan yang terakhir pasti seringkali juga dialami oleh mahasiswa. Meskipun ada hambatan yang muncul, hambatan-hambatan tersebut tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Masa iya sih kita sudah memutuskan kuliah sungguh-sungguh, baru ada hambatan saja kita sudah tidak bersemangat untuk berkuliah. Lalu bagaimana masa depan kita nanti? Kalau prinsip saya, pergunakanlah waktu dengan sebijak mungkin dan lakukan segala sesuatu dengan usaha yang maksimal. Kemudian apa saja sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah pastikan proses belajar dilakukan dengan tepat. Langkah kecil yang dapat kita lakukan adalah kita harus belajar pada tempatnya. Jadi jangan melakukan di kasur. Boleh di next, Kak? Nah, jangan dilakukan belajar di kasur, melainkan lakukannya di meja, kemudian duduk dengan tegak, lalu lakukan rutinitas seperti sebelum pandemi, seperti mandi, kemudian berpakaian rapi. Kalau perempuan mungkin bisa berdandan, serta sarapan. Dengan melakukan rutinitas tersebut, maka kita akan merasa lebih bersemangat untuk memulai belajar, serta bisa menaikkan suasana hati atau mood. Selanjutnya, pastikan mindset kita tentang belajar sudah benar. Jangan sampai membuat persepsi awal menggampangkan suatu materi pembelajaran atau bahkan menolak suatu materi pembelajaran. Ini berarti kita harus meyakinkan mindset belajar kita bahwa kita harus menikmati setiap proses belajar yang dilalui. Jadi nikmati prosesnya ya. Lalu yang kedua adalah pastikan fisik tubuh sehat. Nah, di sini kita bisa berolahraga. Ya, sekitar 2-3 menit dengan stretchingkan badan atau yoga atau senam, apapun bentuk olahraga yang kalian minati. Pada intinya dengan menggerakkan seluruh tubuh, maka kita akan membuat oksigen dalam otak mengalir dengan baik sehingga dapat memperpanjang daya konsentrasi kita. Kemudian jangan lupa juga makan makanan bergizi, berasal dari sayuran dan buah-buahan yang kaya akan serat, sehingga sistem imun kita terjaga dan menghindarkan dari sakit penyakit. Lalu jangan lupa untuk beristirahat. Maksudnya adalah Anda harus menyiapkan jadwal khusus kapan Anda harus beristirahat dan kapan Anda harus mengerjakan tugas-tugas kuliah. Karena istirahat juga penting. Kalau sakit maka tugasnya juga akan tidak terselesaikan. Lalu yang ketiga adalah buatlah jadwal harian. Nah, jadwal harian ini dapat mencakup tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan pada hari itu, atau sering kita sebut to-do list. Saat kita menetapkan to-do list setiap harinya, kita harus berkomitmen bahwa hari itu kita fokus menyelesaikan apa yang sudah dijadwalkan, dan berdasarkan pengalaman saya checklist tersebut memunculkan perasaan senang yang berarti pekerjaan saya sudah terselesaikan satu persatu. Yang terakhir, selipkan juga di jadwal harian Anda yaitu tabel kebersyukuran. Nah, tabel kebersyukuran ini isinya tentang apa sih, Kak? Nah, isinya tuh rasa syukur Anda setiap harinya. Misalnya, hari ini saya diberi kesehatan, maka saya dapat menyelesaikan setiap tugas saya. Kalian tulis di sebuah kertas gitu, terus kalian gulung seperti kocokan arisan. Lalu
Lalu masukkan di wadah khusus tabel kebersyukuran. Fungsi dari tabel ini adalah ketika Anda down, Anda bisa membaca dan membuka kembali isi tabel kebersyukuran tersebut dan mengembalikan rasa percaya diri Anda. Lalu yang keempat adalah ketahui tipe belajar Anda. Nah, di sini ada 3 tipe belajar. Yang pertama adalah visual, kedua auditori, dan kinestetik. Visual biasanya orang dengan tipe belajar ini cara menyerap informasi lebih mudah dengan melihat secara langsung ataupun membaca buku. Jadi persiapkan catatan yang menarik, mungkin bisa tambahkan gambar atau warna-warna dengan highlight seperti itu. Kemudian auditori, orang tipe belajar ini mampu mudah menyerap informasi melalui apa yang dia dengar. Lalu yang terakhir adalah tipe belajar kinestetik. Nah, tipe belajar ini adalah orang mudah menerima informasi dengan cara mencontohkan secara langsung gerakan-gerakan. Dengan mengetahui tipe-tipe belajar tersebut, maka kita dapat menerapkan cara belajar yang efektif bagi diri kita sendiri. Lalu yang kelima adalah buat catatan penting. Di sini kita harus menyiapkan catatan-catatan penting seperti apa yang harus dipelajari secara khusus. Misalnya di PAUD itu ada mata kuliah perkembangan anak. Nah, tahapan-tahapan perkembangan anak harus kita catat secara teliti agar kita bisa memahaminya dengan tepat. Kemudian juga dapat membuat catatan tentang tugas-tugas apa saja yang penting untuk dikerjakan terlebih dahulu beserta jadwal deadline-nya, agar kita tidak kelewatan tugas-tugas yang akan dikumpulkan. Kemudian yang terakhir, jangan malu bertanya. Seperti pepatah bilang, orang yang malu bertanya maka akan sesat di jalan. Untuk itu, jika ada materi kuliah yang belum Anda pahami, cepat-cepat Anda bertanya pada teman yang lebih paham maupun dosen pengampu. Saya percaya dosen-dosen di sini siap membantu Anda dengan baik. Sekian tips-tips belajar selama masa pandemi yang dapat saya bagikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti akan disampaikan. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Sarah atas tips-tipsnya ya, sangat bermanfaat sekali sepertinya ya. Kayak tadi bikin apa, tabung kebersyukur, apa itu, tabel kebersyukuran ya. Nah, itu juga itu sangat memotivasi sekali gitu ya. Banyak orang-orang yang insecure, banyak orang-orang yang tidak termotivasi. Kalau misalkan lihat apa yang sudah kita syukuri itu bisa memotivasi kita kembali gitu ya. Oke, terima kasih Kak Sarah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, disimpan dulu ya, dicatat. Nanti akan ada saatnya untuk teman-teman bisa meluapkan semua pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan gitu ya. Nah, teman-teman mungkin udah mulai agak paneng gitu ya, udah kebanyakan mikir, kita akan melakukan ice breaking kembali gitu ya, biar teman-temannya bisa lebih fresh gitu. Kita akan melakukan ice breaking, tebak judul lagu ya Kakak Dino. Iya, iya, betul, dibantu betul. Ya. Ya, nanti kita berdua ya yang biar lebih seru gitu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa melakukan ini ya, jawabannya bisa dituliskan di kolom chat, terus nanti mungkin aku akan minta kalian untuk on mic gitu ya, kok bisa jawabannya seperti ini gitu. Ini akan bermain imajinasi gitu ya, kita lihat seberapa kreativitasnya kalian. Oke Kakak Dino, silakan. Oke, biarkan saya share screen. Oh ya, kembali lagi bersama saya dan Kak siapa? Kak lupa namanya, Kak Meli. Ya, apa? Bersama saya dan Kak Meli. Sekarang kita bermain game kedua. Bentar Kak, di mana ya? Oh ya, kalian tunggu. cuma nebak judulnya aja, nggak perlu penyanyinya gitu ya. Kalau kalian mau nyanyi boleh malah ya. Gitu. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke. Bersiapkan. Mungkin ini kan sama pandemi, lihat-lihat TikTok gitu ya. Mungkin ada lagu TikTok gitu kan ya. Kalian bisa joget-joget TikTok. Apakah sudah terlihat teman-teman game kedua? Sudah Kak Dino. Oke, kita next ya Kak Meli. Oke. Game kedua itu sama caranya ya, jadi kita pakai tulis chat box ya. Tapi ini lebih seru lah ya. Oke. Lanjut Kak Meli. Ada yang bisa lagu nasional teman-teman. Lagu nasional? Ada yang nebak? Ini langsung bisa like ya Kak. Judul lagu ya. Sama sambil ketik, sama nanti kalau yang benar langsung bilang apa juga. Oh ini ya? ada Kristabel Anne. Coba. Apa? Bisa on mic Kristabel Anne. Bisa Kak. Nah ya, kenapa kok bisa menjawab seperti itu? Soalnya kayak ada gambar jembatan sama warna merah. Oke, apakah benar Kakak Dino?
Benar, coba ya, coba. Coba nyanyi bisa nggak? Oh, bisa. Ya supaya bisa joget guys. Jangan malu-malu yang para tiktokers ini biasanya joget-joget gitu ya. Ya benar sekali jawabannya jembatan merah. Oke, benar ya. Enak lagunya, saya pengen dengerin lebih lama. Oke, lanjut ya Kak Meli. Lanjut Kakak Dino. Ada yang bisa? Ada lagu pop. Ada apa ini? Ada kotak sama celana jeans. Wah, Ada ini kotak. Teresia DR. Coba Ya. bisa on mic. Halo Teresia, Halo Teresia DR. bisa sebutkan passwordnya? Kenapa kok bisa blue jeans? Ini kan kotak. Warnanya biru, Kak. Oh, Oh, warnanya iya, biru, warnanya ya. biru. Katoknya warnanya apa? Katok. Harusnya katoknya warna merah Kak Meli. Oh gitu ya, salah ini siapa yang bikin blue? Ayo coba Kak Dino, bener nggak ini blue jeans? Yuk, lambaikan tangan kalian guys. Benar ternyata. Ya, nggak boleh lama-lama ya itu lagunya. Ini masih yang level muda ya Kak Dino. Iya. Nah ini ada lagu nasional nih. Ini Ada apa ya? pantai, ada Bapak- tetesan air, Iya, ada Bapak- laki-laki gini menandakan Kak Dino kayak gini. Apa ini ya? Bapak Ibu dosen juga bisa nih berimajinasi kira-kira apa Iya. ya? Ya kayak Apa? nggak harus teman-teman lah ya. Rayuan Pulau Semua Kelapa. boleh ikut lah. Hadir. Speaker-speakernya mungkin Mas Michael Jordan, Kak Luisa, sama Kak Sarah mungkin bisa menebak ya. Kira-kira Ini ada. termotivasi apa ini kira-kira ini? Ini Kak Siapa? ada Sarah Talita. Oh, iya, Coba iya. bisa on mic Sarah Talita. Jawab Bisa. tanah. Ya, kenapa kok bisa tanah air? Ini pantai, air terus ada cowok. Karena ada gambar tanah, terus ada air, terus ada orang ngajak tuh kayak tanah airku gitu. Oh iya, coba kita dengarkan ya. iya, Apakah iya, benar iya, nggak ya? Kita tidak terpikirkan. Coba. Next kita untuk judulnya apakah benar? Ya. Oke. Bener. Oke. Imajinasinya benar-benar. kuat-kuat ya? Atau kita Iya. bikin soalnya kurang sulit, Kak Meli? Iya, padahal itu Lanjut. pantai loh. Saya itu juga nggak tahu kalau itu ternyata tanah. Wah, ini adalah lagu pop, teman-teman. Ada orang, ada apa ini suaranya? Ada angka 2, ada bulan. Siapa Apa? itu? Talking to the moon. Ya, kenapa Gabriel kok bisa talking to the moon? Ini kan 2. Terus ada orang bicara. Ya, yang orang bicara itu kan kalau bahasa Inggrisnya talking, Kak. Yang dua itu Iya. itu. Nah, itu Oh iya tuh. Ya, terima kasih. Apakah benar? Denya Kak? di mana? Denya di mana denya? Talking to the moon, trying to get to you. Yeay. Oh, ada satu lagi Kak Meli. Oh, ada satu lagi. Ini lagu nasional. Ada nenek-nenek. Ini nenek-nenek ya. Ada buah pet. Siapa yang buat soalnya? Aku aja nggak bisa. Ada melet gini. Aduh, apa ini Kak? suara jamu, Kak. Apa? Suara jamu. Kok suwe orang jamu itu Kok mbak-mbaknya bisa? berarti itu mbak-mbak itu mungkin orang suwe gitu ya? Kok bisa Gabriel? Suara jamu. Bukan, Mbak-mbaknya bukan, udah lama nggak bukan. jawab. Salah. Lagu Coba nasional lagi, bukan coba suara. lagi. Yang lain bisa chat atau mungkin mau on mic gitu ya. Terlalu semangatnya mau on mic Iya, silakan. boleh lah. Di chat juga boleh. Apa Jadi ini saya nenek-nenek? baru tahu Kak Meli, suwe orang jamu itu masuk lagu nasional. Oh iya, ya itu lagu daerah ya Kak ya. Ini Oke. ada Shalomita. Shalomita. Halo Shalomita. Halo. Iya, kok bisa terpikirkan Ibu Pertiwi? Soalnya ada gambar ibu, gambar pir, sama TV-nya tuh itu ada kayak orang kayak ini kayak orang kayak melet gitu. Weh, Kenapa kok orang meletnya ini? Kayak wih gitu. Oh, ternyata ini ibu ya, bukan nenek Kak Dino. Ini bisa aja nih yang bikin clue ini. nenek. Ini siapa ini ya? Carmen yang buat ya. Kita setel lagunya ya. Coba Kak. Ya, selamat. Kira benar Ibu Pertiwi. Oke, ternyata imajinasinya udah main ya. Yang lainnya coba-coba lagi ya. Mungkin nanti kita akan ada permainan lebih lanjut
mungkin nanti FKIP akan mengadakan acara S-Baking. Kalian bisa mengikutinya ya teman-teman. Ada lagi nggak Kak Dino? Habis. Sudah habis. Wah, sudah habis. Oke, terima kasih Kakak Dino sudah memandu S-Baking kita ya. Oke, teman-teman. Sudah saatnya kita untuk masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin yang tadi sudah punya banyak catatan, mau bertanya tentang apa aja ke kakak-kakak pembicaranya, bisa langsung raise hand. Nanti kalian bisa bertanya secara langsung gitu ya ke pembicaranya, atau mungkin yang malu-malu bertanya bisa melalui chat gitu. Kira ada yang mau bertanya teman-teman? Bisa raise hand. Oke, apakah ada? Ya mungkin kalau gitu aku mau bertanya nih, boleh kan? Kalau misalkan belum ada yang mau tanya, aku mau tanya nih. Oke. Ya, mungkin saya akan bertanya ke kakak Michael Jordan. Itu tadi kan kakak Michael Jordan itu mengoleh ini ya, PKM atau program PKM-nya ini lolos gitu ya. Mungkin kalau misalkan saya juga melakukan program PKM tapi nyantol kakak sampai dikte ternyata gitu kan. Oke, untuk diketahui aja program PKM ini wajib ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Kak Michael Jordan ini wah program PKM-nya ini udah lolos loh, udah diterima oleh Dikti dan bahkan dibiayai juga gitu kan ya. Kira-kira ini gimana Kak Michael kok bisa gitu PKM-nya lolos dan bisa dibiayai oleh Dikti? Mungkin bisa sharing Kak Michael. Terima kasih. Oke, ya terima kasih sekali. Ya, untuk sekedar sharing aja benar. Untuk PKM ini merupakan salah satu program yang wajib dikerjakan oleh teman-teman yang nanti masuk ke perguruan tinggi ini. Baik di perguruan tinggi manapun, PKM ini juga salah satu syarat yang wajib. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa lolos, dapat meraih pendanaan dari Dikti? Pertama, teman-teman jangan sampai menyiapkan PKM itu secara sia-sia saja. Kerjakan PKM itu dengan sungguh-sungguh. Bila perlu, misalnya nih tanggal bulan November sudah mau PKM dan 7 hari bulan Agustus itu boleh banget teman-teman menyiapkan kembali proposal yang mau diajukan. Terus juga boleh misalnya ini kayak pengalaman yang kemarin ini, sebenarnya PKM yang tak ajukan ini sebenarnya sudah saya ajukan terlebih dahulu di tahun lalu. Tapi dengan adanya tahun depannya lagi kita ajukan, kita bisa mengubah sepertinya kayak judul-judul, metode yang kita lakukan. Terus sambil juga teman-teman bisa lagi membaca jurnal-jurnal. Baik kan zaman pandemi kan banyak sekali akses yang kita dapat lakukan untuk bisa membaca jurnal, baik dari jurnal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita juga boleh banget supaya kita bisa termotivasi kembali ide-ide apa saja yang mungkin bukan hanya di prodi kita, tetapi di luar prodi juga kita lakukan. Terus teman-teman juga boleh banget untuk bisa mungkin tanya dengan dosen-dosen, misalnya, Bu, Pak, untuk metode yang seperti ini, kira-kira cocok gak sih untuk terapkan dalam sesuatu apa? Itu boleh banget sekedar berbagi pengalaman dengan dosen-dosen yang mungkin pernah melakukan sebelumnya ataupun pernah tahu ataupun pernah belajar di perguruan tinggi lainnya. Itu saja sih yang dapat saya bagikan. Yang penting jangan lupa untuk menyiapkannya dengan sebaik-baiknya, prepare, jangan pernah putus asa, jangan pernah juga untuk lelah mengerjakannya. Dan yang terakhir yaitu syukuri apapun yang telah kalian lakukan. Setelah gagal di tahun ini, jangan pernah pantang menyerah untuk mencoba di tahun depannya. Oke, terima kasih Kakak Michael Jordan. Wah, berarti saya ini tadi kurang siap gitu ya. PKM saya sampai nggak lolos ke Dikti gitu ya. Nyantol di universitas ternyata. Oke, terima kasih Kakak Michael Jordan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kah? Silakan. Ini kesempatan kalian ya untuk bertanya gitu kan, untuk menjadi yang terbaik mungkin nanti di tiap jurusannya atau bahkan di fakultas gitu ya. Ada yang mau bertanya teman-teman, silakan raise hand atau bisa chat juga. Atau Kak Dino mungkin mau tanya? Saya yang tanya nih. Kak Dino mau tanya tah? Nanti sampai sore kalau saya yang tanya, ya boleh lah. Jadi mungkin teman-teman bisa ini ya, teman-teman speaker yang hebat-hebat ini bisa sharing ya. Kira-kira kan kalau masa pandemi ini ya ikut webinar begitu kan ada rasa apa ya, malas ya, ada rasa
waduh mending saya main game aja nih. Kayaknya ini tidak memberikan saya input yang banyak lah. Kira-kira apa semangat apa ya? Kira-kira semangat apa yang kemudian timbul? Mungkin Mas Jordan atau Kak Luisa mungkin ikut wah program ini saya terdorong. Kira-kira apa yang membuat semangat itu? Yang semangatnya apa ya? Kan tadi udah punya mindset nih. Kira-kira setelah mindset oh ya saya harus kayak gini terus apa yang membuat mindset Anda berubah itu apa semangatnya? Apakah melihat bapak, oh ya bapak saya ini dulu pernah ke luar negeri saya pingin, atau melihat ibu saya ini pinter nih kayak gini saya pingin kayak begitu. Kira-kira apa semangatnya begitu? Ya itu aja sih Kak. Ya itu dulu Pak. Itu dulu ya. Oke, mungkin Kakak Luisa bisa langsung menjawabnya ya Kakak Luisa. Tanya ke Kakak Luisa kan? Semuanya. Semuanya. Oke, karena tadi Kak Michael sudah bicara duluan, mungkin Kakak Luisa bisa dimulai dengan menjawab pertanyaan dari Kakak Dino. Motivasi bentar. Mungkin kalau mungkin kayaknya motivasiku itu karena aku lihat apa namanya, mungkin karena aku lihat kayak anak-anak ini kok sudah kayak ngikuti itu, terus kayak aku diem aja gitu loh. Kayak yang tadi kan aku bilang kayak aku kadang itu kayak ya I can't help but compare gitu loh. Kayak aku kalau lihat pas aduh kok aku kayak gini ya gitu. Memang kayak bandingin gitu kan. Tapi kayak aku ya nyadar kayak aku kayak gini-gini aja bandingin terus kayak buat apa gitu loh. Apalagi kayak kalau sampai nangis sampai kayak dipikirin berhari-hari kalau gak benar-benar ngelakuin sesuatu ya buat apa. Akhirnya ya sudahlah aku ikut. Tapi menurutku yang penting kalau ikut gitu tuh kamu harus benar-benar suka sih. Jadi kayak jangan sekedar ikut gitu loh. Kalau kamu sekedar ikut terus pada akhirnya pas kamu tengah-tengah ikut kayak aduh apa sih ini gitu, terus malah kamu kayak tadi sambil main atau apa gitu, kayak menurutku ya malah buang-buang waktu. Mending kalau memang kamu nggak suka, misalnya diadain webinar tentang let me think, misalnya tentang gizi gitu ya, kita kan nggak tahu apa-apa ya, please deh gitu lah. Kayak kamu coba cuma sekedar ikut cuma karena misalnya aduh teman-temanku kok pada ikut ini semua gitu, ini kok kayak keren banget gitu kan, tapi kayak pas kamu ikut kamu nggak ngerti apa-apa, kamu cuma kayak duduk di depan laptop malah kadang kayak sambil nugas atau kayak malah sambil main. Itu mending menurutku kamu main aja gitu loh, kan paling nggak kamu seneng gitu loh. Karena kalau kayak kita nggak seneng gitu nanti karena aduh ada misalnya kayak ada A ada B, harusnya kamu bisa ngatasi tapi kamu malah apa sih ini, terus tengah-tengah kamu ikut itu kamu malah mundur, kamu nggak mau ikut lagi gitu. Ya pokok itu aku sih kayak selamanya aku kalau ikut apa-apa pokoknya pertama itu aku harus seneng, kedua aku itu kayak kepengen buktiin gitu loh, karena tadi aku bilang aku tuh orangnya takutan gitu loh, kayak aku mau dulu sebenarnya soalnya aku ini kayak orangnya tertutup gitu loh, aku nggak suka dulu SMP SMA aku kayak nggak pernah ikut organisasi apa-apa gitu kan. Terus karena ya kayak tambah hari kayak orang-orang ini tambah cepet gitu jalannya terus berkembangnya, terus aku kayak mau gak mau aku harus keluar dari zona nyaman gitu, dan kayak setelah dijalani ternyata nggak sesulit atau nggak semenakutkan yang aku bayangin, dan terus malah aku senang gitu loh, dan dari situ kayak oke lah boleh lagi. Terus mungkin juga terus kayak alasan lain ya paling ya aku kepengin keluar negeri, terus aku kepengin kayak ngalamin kayak hal-hal yang gak bisa aku alamin kalau misalnya selama offline karena biayanya yang besar gitu. Karena kan ini ada kesempatan dibiayain, dikasih uang saku gitu. Terus ya aku mau lah gitu. Paling gak nyoba dulu lah, nanti kalau misalnya pun gagal kan paling gak kamu udah nyoba gitu loh. Udah ada kesempatan, daripada kamu gak nyoba kayak ya kamu kan gak tahu tuh hasilnya kayak gimana. Jadi itu dari aku sih gitu. Oke, itu tipsnya dari Kakak Luisa, Kak Dino. Iya. Kalau dari Mas Jordan apa nih ya, Mas? Bisa juara matematika tuh. Saya dulu matematika aja 25. Oke, silakan Kak Michael. Bener banget ya. Oke, selesai masuk kan? Masuk. Oke ya. Yang pertama, bener banget apa yang dikatakan oleh tadi sama apa tuh Luisa. Kita harus melakukannya. Yang pertama kali itu apa yang kita sukai. Dengan apa yang kita sukai, kita dapat memiliki motivasi, memiliki semangat, sehingga kita benar-benar dapat mencintainya. Apa yang kita lakukan itu jangan pandang bahwa kita lakukan ini ujung-ujungnya sia-sia. Janganlah pandanglah sebuah proses itu sesuatu yang berarti. Misal kita gagal, coba lagi 20 misal pun itu si A, kita
berhasil dalam waktu sekali coba. Kita pun mencoba 10 kali. Kenapa tidak? Gagal, ya coba lagi. Itu. Jadi pertama semangat, kita harus semangat. Mulai dari mana? Mulai dari cerminan dari teman-teman. Teman-teman bisa, kenapa saya tidak? Benar-benar berhasil, kenapa saya tidak? Kita sama-sama belajar, padahal sama-sama menempuh di perguruan tinggi yang sama. Tapi dia berhasil, kenapa kita tidak? Jangan pantang menyerah mencoba. Dengan adanya kita memiliki, mencintai sesuatu, pasti kita akan membentuk tindakan kita, pikiran kita, sehingga kita dapat mencintainya itu. Dan melakukannya pasti akan tentu dengan sebaik-baiknya. Pasti itu mencintainya dan melakukannya apa yang kita suka. Itu saja sih kalau dari saya. Nah itu Kak Meli ya, mencintai apa yang sudah dilakukan ya. Coba lagi, jatuh lagi, coba 70 kali 7 kali ya kalau bisa ya Kak ya. Betul ya? Bener banget. Iya betul, oke. Mencintai dulu. Iya, mencintai dan mencoba terus. Gagal lah nggak coba lagi, gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Tapi ya jangan gagal terus ya. Kalau gagal terus ya ganti ke lain gitu ya. Bener banget. Iya. Berarti itu Tapi harus berhasil gitu ya. Betul ya. Betul. Sekaligus mencoba, sekaligus belajar mencintai. Wah kayak apa aja. Kita ini kan jadi motivator cinta jadian. Kita keluar topik ya. Kita kembali ke Kak Sarah ya. Sekarang kita Kak Sarah. Jangan bahas cinta dulu. Kak Sarah, halo. Sarah. Ya. Sekarang Halo. gantian Kak Sarah. Sudah terdengar ya? Udah Kak. Dengar. Oke, jadi motivasinya adalah yang pertama kita harus suka, benar yang dikatakan oleh Loisa dan Kak Michael, dengan menyukai apapun kita otomatis melakukannya dengan senang, sehingga ilmu yang akan kita dapatkan dari webinar itu bisa kita pahami dengan maksimal seperti itu. Kemudian dengan mengikuti banyak webinar itu juga tentu akan bermanfaat bagi kita saat kita terjun di lapangan pekerjaan, karena semakin banyak pemahaman atau pengetahuan kita, maka ketika kita bekerja kebingungannya itu semakin berkurang. Jadi ada kan cara-cara mengatasinya melalui webinar seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sarah Ivana ya. Jadi ya sebenarnya mau sama semua ya Kak ya. Ya, intinya dilakukan harus aja ya, menyukai, apa yang ya. disukai, yang dilakukan tuh apa yang disukai ya. Jadi enjoy, enak gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dari ini Morla Celia ya kepada Kak Luisa. Ya, halo Kak Luisa ya. Kodenya apa? Oke. Pertanyaannya gini nih. Kakak, saya mau tanya nih, apa saja yang Celui lakukan untuk mempersiapkan diri dari segi materi, ya pelajaran dan non materi, persiapan diri supaya bisa lolos student exchange. Ya bisa langsung jawab lah ya. Materi sama non materi. Ini aku ikutnya pas itu dua. Yang pertama-tama itu international credit transfer itu virtual gitu, sama yang di Filipina. Kalau itu pas itu ini kan programnya pemerintah gitu. Jadi harusnya nanti pas tahun kalian harusnya juga ada lagi, karena kan sekarang pemerintah ada skema baru tuh namanya Kampus Merdeka Pelajar. Nah ini buat mahasiswa itu macam-macam acaranya, ada pertukaran pelajar tadi, terus ada magang independen, terus pertukaran pelajar ini ada nasional sama internasional gitu, terus ada magang juga, terus ada apa gitu, banyak pokoknya sekarang dari apa Menteri Kemendikbudristek baru kita. Nah, terus kalau yang international credit transfer itu kan secara online, otomatis kalau secara persiapannya itu pas itu cuma CV, terus habis gitu ada hasil English Proficiency Test gitu, jadi kayak semacam TOEFL, IELTS. Tapi pas itu jurusan itu memfasilitasi gitu tes TOEFL-nya gitu. Jurusan memfasilitasi itu TOEFL like, tapi nggak yang TOEFL benar-benar TOEFL gitu. Itu terus habis gitu, bentar aku inget-inget dulu. Kayaknya itu tahun lalu CV itu. Terus habis gitu karena kan ini sebenarnya sistemnya tuh dia dipilih per univ ya. Jadi di univ itu ada seleksinya lagi gitu loh. Jadi seleksi internal universitasnya. Pas itu juga suruh nyiapin kayak KTM. Itu kayak urusan administratifnya. Habis gitu ada wawancara juga itu sama pihak universitas. Ini yang tahun lalu. Tahun ini ada lagi. Aku nggak tahu apa mungkin berubah, tapi kurang lebih dulu pas tahunku itu kayak gitu. Dan pas tahunku ini yang pertama kali kalau nggak salah kan, karena kita baru pertama kali online. Nah terus
ada wawancara terus pas itu apa ya? Aku ingetnya pas wawancara itu aku itu sih aku kayak gugup banget gitu soalnya aku nggak pernah ikut kayak ginian gitu kan. Mungkin eh, kayaknya pas itu aku cuma kayak pokoknya aku pengen ikut ini gitu loh. Kayak kamu harus punya kayak tekad yang kuat gitu dan juga kalau seputar pertanyaan wawancaranya kurang lebih kalau beasiswa gitu rata-rata itu pasti akan nanyakan kontribusimu ke program ini nantinya apa gitu, kontribusimu ke depannya apa. Terus habis gitu kayak tentang pengalamanmu menghadapi kesulitan terus hambatanmu misalnya dalam belajar gitu terus kamu cara ngatasinnya gimana kurang lebih itu pertanyaannya gitu. Itu sama kayak oh ya itu teknisnya terus materi aku nggak terlalu itu karena online kan pas itu jadi kayak nggak terlalu keluar banyak uang gitu sih malah karena ini kan hibah gitu ya malah dikasih uang gitu loh jadi ada dari pemerintah itu ada subsidinya gitu. Nah, jadi kayak meskipun nanti akhirnya mungkin paling jelek uangnya buat pulsa, pas itu cuma wifi gitu deh, cuma wifi gitu. Itu pada akhirnya nanti karena skemanya ini hibah gitu, jadi nanti bisa disubsidi gitu loh. Itu yang jadi kayak fasilitas yang online ini nggak war apa-apa. Pas yang ISMA ini dia kan full gitu ya, tapi aku harus tetap bayar paspor. Terus ini translate dokumen-dokumen ke Inggris karena ya Inggris terus habis gitu ini ada transport itu terus tes Inggrisnya kan karena yang ISMA ini kampus ada ngasih dukungan gitu kan tapi nggak full gitu jadi pas itu aku harus bayar IELTS sebesar sama course-nya juga itu 3 jutaan terus habis gitu tapi dari Kemdikbud sendiri yang tahun ini ISMA pertama ini mereka menyediakan pilihan kamu boleh pakai IELTS, kamu boleh pakai TOEFL atau Duolingo. Nah, kebanyakan anak-anak ini pakai Duolingo karena dia murah 700-an gitu. TOEFL IBT itu dia 3 jutaan lebih mahal dari IELTS dan juga yang terakhir ada TOEFL ITP itu paling murah tapi kalau kamu daftar pakai itu pilihan universitasnya terbatas. Jadi yang paling aman itu IELTS. Makanya aku ngambil IELTS dan mumpung aku ada uangnya gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa buat kerja juga. Nah, terus itu paspor. Terus selain itu mungkin nanti ke depannya terus karena ini karena keadaan pandemi ini Indonesia ini kan coronanya parah ya. Dia itu sama Inggris tuh dianggap dimasukkan red list. Red list tuh berarti kayak negara yang coronanya kayak bener-bener parah. Jadi nanti aku harus ngambil medical check up. Medical check up ini di RS Premier itu harus di sana kalau di Surabaya itu 850 itu. Kalau tapi nanti ya kalau apa misalnya kalian nanti mau ikut lagi pas ikut ISMA ini tahun selanjutnya pas kalian semester berapa ya? 2 atau 3 gitu. Kalau nggak pandemi kalian bisa pakai namanya standard visitor itu nggak perlu keluar biaya apa-apa dan visanya juga lebih murah gitu. Lihat terus ya sih cuma itu aja terus karena juga dari pemerintah itu kasih uang saku dan itu bisa dibilang kayak sangat cukup sih kalau kalian mau tahu uang sakunya itu sama biaya sama jumlahnya kayak LPDP. Kalian tahu LPDP kan yang biasanya beasiswa itu ya. Uang sakunya segitu dan tiket pesawat apa segala macam itu di cover. Oh, sama kalau misalnya kalian perlu urus visa ke Jakarta, ini karena juga ya efek pandemi ini di Surabaya kan PPKM. Harus ngurus sementara ini kebijakannya ngurus visanya harus di Jakarta. Tapi kalau nggak pandemi di Surabaya juga bisa gitu. Karena harus ke Jakarta dan tiket pesawatnya itu nggak di cover. Tapi selain itu di cover semua. Jadi kalau menurutku, I would say around like maybe for everything 4 to 5 million lah materi. Non materi kayak nggak tahu ya. Aku cuma kayak selama ini aku cuma pokoknya aku lakuin yang terbaik aja. Punya tekad yang kuat tadi itu. Kalau pokoknya menurutku kalau tekadmu kuat gitu, apapun kayak ada masalah itu gitu pasti bisa gitu. Sama aku kayak banyak doa gitu sih kayak ya Tuhan aku kepengen keluar negeri kalau misalnya boleh aku kepengen aku bilangnya kayak gitu. Terus kalau kamu kepengen ikut nanti yang ISMA ini nanti ada essay terus ada interview terus
itu juga kayak tadi seputar kehidupan akademikmu sama kontribusimu buat program ini gitu. Cuma terus kayak am I scared of going there in a foreign country gitu. Nah, aku lebih ke seneng karena seneng sama kayak bener-bener seneng gitu. Jadi kayak nggak takutnya, khawatirnya tuh nggak terlalu kerasa. Karena kan ini juga diawasi pemerintah, terus belum pasti kampus ngasih dukungan. Jadi menurutku pasti nggak apa-apa lah kayak gitu. Oke, itu ya Morla ya. Jadi harus ya semester depan bisa coba ya. Nggak hanya bahasa Inggris, semua bisa coba. Betul nggak kalau Isa ya? Dari fisika, dari PAUD, dari semua yang ada di sini bisa coba ya. Kecuali yang udah lulus ya. Kualifikasinya memenuhi. Ya. Pokoknya kualifikasinya memenuhi ya, bisa lah nilai pasti. Bahasa Inggrisnya, IELTS dan sebagainya nanti ada minimalnya bisa dipenuhi ya. Semua mungkin bisa ke sana lah ya. Satu FKIP ke sana juga bisa ya. Dimulai dari sekarang ya Kak Dino, harus mencintai dulu. Harus mencintai Iya. dulu ya. Iya. Harus suka dulu ya. Harus niat ada semangat untuk keluar negeri ya. Iya, oke. Mungkin Gitu teman-teman ya, yang Mata. lain ada yang mau tanya, Yang mau tanya lagi bisa langsung ini. chat atau bisa raise hand. Nanti Bisa raise teman-teman hand, terus buka nanti on. langsung on mic, langsung bisa tanya. Ya, jadi luar biasa ya. Kak Jordan tadi, Michael Jordan juga. Dia juga bahasa Inggrisnya juga jago ya, Kak. Michael Jordan dulu dia sempat kuliah sama saya ya, satu kelas. Bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Fisika pinter, bahasa Inggris pinter dah. Tahun depan dia bisa lah ya ke luar negeri ya, Kak ya. Coba ke PAUD. Coba ke PAUD. Amin saudara. PAUD ada. Boleh Kak. Nanti di sana kalian bisa ini loh, apa itu belajar tentang perkembangan anak gitu kan. Mungkin nanti kan kalian bakal punya anak juga toh. Iya, dari PAUD nih ya. Teman-teman, Bu Ros dan dosen PAUD ini seru-seru banget. Ya nggak ada yang buat kita ngantuk ya. Serius. Anda belajar dengan fun. Kalau di PAUD ini belajarnya fun ya, lebih senang gitu ya. Kita belajar menjadi orang tua yang baik gitu. Nah, mungkin Kak Sarah bisa sharing kok bisa gitu jadi lulusan terbaik. Apa yang harus dilakukan gitu Kak Sarah? Saya heran ini gimana caranya ngatasi anak kecil nih. Kalau saya tuh ya nggak sabar Kak, ditarik-tarik gitu. Tuh nanti Dina kalau punya anak masa digituin. Ya kan saya serahkan sama istri saya. Harus jadi papa muda yang mendekat oleh anak. Saya bekerja saja saya. Oke, Kakak Sarah gimana Kak? Jadi untuk mengajar dengan anak yang pertama itu kita harus ceria. Jadi vibes yang ceria, otomatis anak-anak akan perhatiannya akan tertarik ke kita seperti itu. Sekitar 1 bulan ini saya sudah mengajar di TK Santa Clara Surabaya. Di situ saya juga masih tetap terus belajar, terus habis itu mengobservasi setiap anaknya. Oh, nah ini berarti cara penanganannya harus seperti ini. Kalau anak yang pendiam, cara penanganannya seperti ini. Jadi ya itu tadi, harus suka dengan anak terlebih dahulu. Ya, gitu Kak. Saya suka sih sama anak, tapi ya kadang-kadang nggak sabar ya. Gimana nggak? Celana sampai bisa ditarik-tarik. Aduh teman-teman ya. Nanti sama dosen-dosennya akan diajari sabar. Iya, saya butuh belajar untuk mengatasi anak-anak nih pada Burus dan teman-teman PAUD ini ya. Saya juga pengen ngajar bahasa Inggris sama anak-anak gitu kan bisa ya Kak ya? Bisa ya? Sangat bisa Kak, anak-anak ini juga diajarin banyak bahasa. Nana sekarang hebat-hebat. Iya. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, mau bahasa apa anak-anak bisa. Saya bahasa Rusia juga mau belajar nih saya. Oh ya bisa. Mungkin yang bahasa lain kalbu teman-teman ya nggak bisa. Bahasa kalbu. Berat ya Burus ahlinya lah ya. Ya Burus ya. Nanti diedit ya, Dino KRS-nya ketemu sama saya. Tapi Oke, mungkin teman-teman yang lain dari teman-teman maba mungkin ada yang mau ditanyakan tips-tips belajar gitu sebelum kalian memasuki kuliah nanti. Mungkin kalau misalkan saya nih awal-awal masuk kuliah semester tuh semangat siap hari mandi, terus habis itu gara-gara dosen bilang aduh Meli ini belum mandi ya, aduh aku jadi males mandi gitu kan, karena dibilang mandi sama nggak mandi sama aja gitu kan. Kata Kak Luisa tadi kan mandi 5 menit sebelum gitu kan, awal-awalnya mandi Kak, lama-lama nggak mandi gitu kan, karena dibilang mandi sama nggak mandi itu sama aja, dibilang nggak mandi. Jadi untuk teman-teman yang lainnya mungkin cewek gitu nggak usah mandi, langsung lipstikan gitu kan, supaya itu nggak enak, teman-teman nggak seger gitu rasanya. Iya, saya aja sekarang belum mandi nih saya.
Tuh kan ketahuan kan ya belum Iya. mandi siapa. Mungkin teman-temannya nggak on kamera ini juga belum mandi semua ini. Ayo. Iya. Juga on kamera. Ada yang mau Kalau- tanya-tanya juga Kalau nggak ada silakan. yang tanya nanti saya tunjuk loh ya, satu cowok, satu cewek dari PAUD dan dari fisika dari bahasa Inggris ya. Saya tunjuk nanti ya. Kalau nggak mau tanya saya tunjuk ini. Oke. Iya nggak Kak Meli? Ditunjuk aja ya. Boleh. Nanti kita panggil ya. Kita mau Biar agak biar komunikasi kita ya. tahu maba dari mana aja ini ya. Iya Kak. Kita harus komunikasi sama mereka supaya mereka juga bertanya kepada tiga speaker kita yang hebat-hebat ini ya. Ya, tadi sepertinya di sini tuh saya melihat ini loh Kak Vincent maba ini. Vincent siapa ini? Dia Vincent. sepertinya itu sering banget gitu ngechat gitu ya. Mungkin halo Vincent. Halo Vincent. siapa ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan Vincent. Sorry, no questions. Oke. Oke Vincent. Saya kira kamu punya pertanyaan buat Kak Luisa, Kak Jordan, dan Kak Sarah. Belum ada ya? Mungkin untuk suster-suster juga ada yang ingin Kalau suster ada ditanyakan. yang ditanyakan. Mungkin Kak Luisa jadi suster juga nggak apa-apa, bisa tanya balik ke suster ya, jadi suster itu ya boleh aja, apa-apa. Oke. Coba. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ada suster Francisca ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan suster. Halo. Siapa ya suster? Sebentar saya lihat. Francisca Nahas. Ada banyak suster ini Kak. Halo Iya, Kak, suster kita, Francisca. Halo. Baik, Suster terima mengambil kasih. jurusan apa suster? Saya dari PG PAUD. Oke, Tugas. mungkin ada yang mau ditanyakan Baik. suster. Ada kakak-kakak seniornya, ada dosennya mungkin. Baik, pertanyaan ini saya tujukan kepada Kak Luisa. Oke, silakan suster. Baik, tadi pada pengalaman yang sudah di-sharingkan oleh Kak Luisa, efek negatif dari pandemi poin ketiga itu back pain. Ya terutama saya juga pribadi kalau kalau misalnya ada banyak pekerjaan atau sering sakit punggung yang membuat kita stres. Saya pribadi stres ya gitu. Apalagi kalau banyak pekerjaan. Nah, bagaimana solusinya ketika saya menghadapi hal-hal seperti itu supaya saya ketika saya berhadapan dengan anak-anak begitu banyak tugas atau apa kan saya juga tidak bisa harus stres menunjukkan kepada anak-anak. Bagaimana solusinya menurut Kak Luisa? Terima kasih. Makasih pertanyaannya suster. Kalau aku pribadi, kalau yang sakit punggung itu sebenarnya aku ngatasinya lebih ke ini. Aku berusaha olahraga itu pas liburan semester pas awal-awal gitu. Kan aku, karena teman-temanku ini pada mulai olahraga, terus aku kayak kedorong juga, aku olahraga juga kan. Nah terus aku coba sehari paling enggak 10-15 menit gitu udah cukup lah, karena aku kan juga nggak biasa olahraga orangnya. Jadi gitu ya udah apa segitu aja udah cukup, jangan yang terlalu kayak berat-berat gitu. Aku juga yang nyari supaya yang nggak ada gerakan kayak lompat-lompatnya kayak gitu, soalnya kan ini kan serumah orangnya tuh lumayan banyak gitu, ada adikku papa mama, jadi kayak terus aku malu dilihat orang, jadi aku di kamar kayak sendirian, jangan ada suaranya gitu. Nah jadi aku nyari yang gitu. Nah terus itu aku coba setiap hari gitu. Nah terus kok lama awalnya cuma aku mikirnya supaya kayak nggak tambah berat badan gitu loh kan, kalau kita pandemi nggak ngapa-ngapain kan tambah rentan kayak nambah berat badan. Tapi kok lama kelamaan ini aku nyadar kayak aku tidurnya lebih enak gitu, bangun pagi itu juga lebih seger, terus posturnya tuh lebih bagus gitu loh suster gitu. Terus aku juga nggak gampang capek gitu. Nah jadi sekarang ini aku juga supaya karena banyak duduk gitu, aku juga berusaha supaya kayak olahraga kayak tadi tuh, karena memang bener-bener bikin tubuhnya ini lebih enteng gitu loh kasarannya gitu. Mungkin kalau misalnya bener-bener kayak sibuk gak sempet gitu, paling solusiku pakai koyok, memang pakai koyok. Terus coba kalau kayak tidur siang gitu, memang kayak soalnya ya gimana, terus kayak gimana lagi ya, memang pokoknya pas ada ruang istirahat tuh dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi aku coba berusaha kayak istirahat, terus kalau
kayak coba jalan-jalan sedikit gitu. Jadi pakai gerak tapi juga istirahat tidur gitu. Nah terus kalau stresnya itu kalau aku suster aku biasanya nangis sebenarnya. Jadi kalau stres kalau apa itu memang responku pertama itu nangis. Terus aku juga punya buku gitu kan, punya jurnal gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kayak apa, aku nulis gitu, hari ini aku ngerasa kayak gini, terus aku tulis, aku ngerasa gini karena apa gitu. Itu aku kayak setiap kali aku ngerasa kayak negatif gitu, tapi aku ngerasa oh tapi habis gini aku harus ada acara, harus apa, aku pasti nulis. Entah kalau misal nggak di buku, di HP itu juga ada di notesku. Jadi aku pasti nulis kayak gitu. Terus biasanya juga aku kayak sedikit kayak maksa gitu loh. Jadi dan itu meskipun kayak agak nggak enak ya, tapi misalnya aku misalnya habis sedih atau apa, tapi harus apa segini ada acara gitu, aku kayak paksa senyum gitu apa gitu, lama kelamaan tuh juga senang sendiri gitu. Nah jadi karena memang kayak keadaan gitu ya, jadi ya nggak apa-apa gitu sama juga karena anak-anak kalau misalnya karena anak-anak aku tahu kalau memang sulit gitu ya, tapi kan ngelihat mereka kok lucu-lucu gitu. Terus juga aku mikir aku nggak mau kayak sampai orang-orang lain ini kayak ngerasakan kalau energiku kayak negatif gini, pasti orang-orang lebih gampang nyerapnya gitu loh. Apalagi kalau aku ngajar, kalau misalnya energiku dan negatif gitu, aduh pasti sulit gitu. Jadi kayak mau gak mau kayak berusaha senyum, lama-lama malah setelahnya itu jadi senang lagi gitu suster. Semoga bantu. Oke. Terima kasih Kak Luisa. Sama-sama. Oke, itu tadi suster. Mungkin kalau misalkan suster ambil di jurusan PG PAUD nih, jangan khawatir suster. Nanti itu biasanya di setiap mata kuliahnya itu bakalan diajak stretching gitu, bakalan nggak stres kok suster. Nanti bakalan dikasih ice breaking, joget-joget. Lagi kan kita kan ngajar anak usia dini ya suster ya, kita juga harus banyak gerak gitu ya. Nanti kalau misalkan anaknya lompat-lompat, masa gurunya nggak lompat-lompat gitu kan, gurunya juga harus memberikan contoh yang terbaik gitu suster. Nanti sama dosen-dosennya akan diberikan stretching gitu ya, benar nggak Kak Sarah? Ini kan juga Kak Sarah kan sebagai lulusan PG PAUD gitu ya. Iya benar suster. Jadi sebelum mulai kelas biasanya kita itu ada kayak pemanasan senam kayak gitu, atau gerak dan lagu. Nah itu juga bisa digunakan ketika mengajar nanti. Jadi sebelum masuk di kegiatan intinya tuh anak-anak diajak untuk bermain, kemudian gerak dan lagu, biar moodnya anak itu happy gitu. Karena kan kadang di rumah mungkin dia hari itu lagi bertengkar dengan saudaranya atau moodnya nggak enak, dengan bergerak dan bernyanyi itu anak-anak jadi happy lagi. Oke. Iya, gitu Kak Melia. Teman-teman ada yang saya berpikir untuk pindah PAUD nih, enggak. Ditunggu Kak Dino. Oh, iya. Ditunggu ya Bu Ros ya. Siap pengurus kok. Iya, nama saya akan dipindah ke PAUD. Jadi ada Bunda Meli, ada Yanda Dino ya. Oke, mungkin ada yang mau ingin bertanya lagi kayak Suster Francisca itu ternyata tadi dari catat gitu, ternyata tapi malu-malu bertanya gitu ya. Untuk apa teman-teman, jangan malu, jangan takut. Dimulai dari sekarang gitu ya. Kita ada yang mau ingin bertanya lagi? Kalau nggak ditodong ini nggak mau bertanya ini memang ya. Teman-teman ada ya Kak yang ingin dipertanyakan lagi kepada Kakak moderator kita? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya ya, sesi tanya jawab bisa kita tutup. Dan juga intinya tadi kita untuk berprestasi selama pandemi dimulai dari diri kita sendiri, dan juga kita bisa mencintai gitu ya apa yang menjadi passion kita gitu. Kalau misalkan saya passionnya di PAUD gitu kan, misalkan ya saya harus mencintai anak-anak juga, saya harus melakukan ini dengan cinta gitu ya, mencintai, dan akhirnya juga berusaha gimana nih untuk melakukan yang terbaik gitu kan. Harus kata kayak Michael Jordan tadi kan, harus berusaha terus coba lagi, gagal coba lagi. Seperti itu ya teman-teman, jangan patah semangat, teruslah berusaha dan menjadi
yang terbaik tuh the best gitu. Contohnya seperti Kak Sarah melakukan yang terbaik, akhirnya menjadi lulusan yang terbaik. Kak Luisa pengen ke luar negeri dengan cara mencoba akhirnya kesampaian gitu. Bahkan nggak cuma ke luar negeri, tapi juga mendapatkan ilmu di luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kita juga sudah melakukan ice breaking gitu ya. Udah banyak yang menjawab gitu ya. Kita akan kasih tahu, kita akan ini ya, tadi di total dan kita mendapatkan pemenangnya. Mungkin bisa di-share screen untuk pemenangnya dari ice breaking ini. Kira-kira siapa ya tadi itu yang aktif, yang sering aktif, merasa sering aktif, kalian akan menjadi pemenangnya. Apakah ada? Nah, ini akan ada voucher untuk games yang pertama tadi ada Ismi Lestina dan Ratu Keisha. Selamat untuk kalian. Kemudian untuk games yang kedua ada Teresia DR dan juga Vincent dan Shalomita. Selamat untuk kalian berlima. Kalian nanti akan mendapatkan ini, gift voucher ini. Dan voucher ini bisa ditukarkan ke fakultas ya, ke kampus. Bisa mendapatkan tumbler dari FKIP. Wow, ini sangat limited edition loh guys. Tumbler FKIP itu nggak dijual di mana-mana, cuma bisa didapatkan di sini. Wah, semangat kalian menang ya. Nanti vouchernya bisa ditukarkan kalau misalkan kalian sudah masuk offline, kuliah offline, atau mungkin nanti akan ada panggilan. Info lebih lanjutnya nanti tunggu aja ya teman-teman dari kakak-kakak mappingnya nanti. Selamat. Aku juga punya buat tumblernya loh. Limited edition ini, jangan ngawur teman-teman. Sebelum itu kita akan melakukan foto bersama ya. Teman-teman bisa on cam semuanya. Tunjukkan wajah cantik ganteng kalian ini. Wah, semuanya langsung nata rambut. Lipstikan dulu nggak pakai yang cewek ya. Mungkin Kak Dino mungkin boleh mandi dulu, enggak kelamaan. Oke. Silakan pada Kakak Vero, mungkin bisa dipimpin kita Kak untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Oke Kak Meli. Teman-teman tolong aktif kameranya semua ya. Ini ada 3 bagian. Bagian pertama 1, 2, 3. Bentar. Bagian kedua 1, 2, 3. Bagian ketiga 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kakak Vero. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah mengikuti acara ini. Tapi sebelum itu kita akan tutup acara ini dengan doa. Kita sudah buka dengan doa, kita akan juga tutup dengan doa. Nah, untuk doa akan oleh Kak Vero, mohon bantuannya Kak. Oke, terima kasih Kak Meli. Sebelum kita menutup acara talk show ini, mari kita bersama-sama doa. Doa kan saya pimpin secara Islam, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan talk show kami. Dengan berakhirnya talk show ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, setelah acara ini berakhir, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon ya Allah, lancarkanlah segala sesuatu yang akan kami lakukan. Perkenankanlah doa kami mohon ya Allah, amin amin ya rabbal. Doa selesai. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kakak Vero. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa selama pandemi kalian juga bisa berprestasi. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa di acara-acara FKIP yang lainnya. Oke, jangan ditunggu ya untuk kehadiran kalian di acara-acara berikutnya. Acara-acara jurusan, acara fakultas, ataupun ormawa-ormawa lainnya. Terima kasih teman-teman.